Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Gadiastika. Saya berasal dari kelompok 1 Psikologi Umum. Di sini, di materi psikoanalisis, saya akan membahas tentang Karen Horney. Karen Horney adalah seorang psikoanalisis terkenal yang membawa kontribusi penting dalam pengembangan teori psikoanalisis. Beliau lahir pada 16 September 1885 di Jerman dan meninggal pada 4 Desember 1952 di Amerika Serikat. Horney terkenal karena kritik dan perluasan terhadap teori Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis. Salah satu kontribusi utama Horney dalam psikoanalisis adalah pengembangan konsep kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan untuk kasih sayang, keamanan, dan rasa hormat. Dia menekankan pentingnya hubungan antara individu dengan orang lain dalam membentuk kepribadian dan pengembangan psikologis. Horney juga mengemukakan bahwa struktur kepribadian manusia tidak hanya dipengaruhi oleh hasrat seksual, seperti yang diajarkan oleh Freud, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan pengalaman interpersonal. Horney juga dikenal dengan teorinya tentang kecenderungan dasar atau basic anxiety dan strategi bertahan diri atau defense mechanism yang digunakan oleh individu untuk melindungi diri dan kecemasan dan ketidakamanan. Dia juga mengembangkan konsep kecenderungan ke arah forward, kecenderungan ke melawan against, dan kecenderungan ke mundur away. Untuk menjelaskan cara individu merespons kecemasan dan kebutuhan psikologi mereka. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karya-karya yang paling terkenal. Yang pertama ada The Neurotic Personnel of Our Time yang dikemukakan pada tahun 1937. Yang kedua ada New Ways in Psychoanalysis yang diterbitkan pada tahun 1939. Yang ketiga ada Our Inner Conflicts, Constructive Theory of Neurosis yang diterbitkan pada tahun 1945. Yang keempat ada Self Analysis yang diterbitkan pada tahun 1942. Yang kelima ada Neurosis and Human Growth, The Struggle Toward Self-Realization diterbitkan pada tahun 1950. Yang keenam ada Feminine Psychology yang diterbitkan pada tahun 1967. Karya-karya ini mencerminkan pemikiran kontribusi penting Karen Horney dalam pengembangan teori psikoanalisis dan psikologi, khususnya dalam konteks neurosis, konflik internal, dan perkembangan psikologi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Destur. Hari ini aku akan menjelaskan tentang seorang tokoh psikolog analisis yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud, 6 Mei 1856 sampai 23 September 1939, adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis. Dalam bidang ilmu psikologi, menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, conscious, prasadar, preconscious, dan tak sadar, unconscious. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa manusia didasari pada hasrat seksualitas atau eros yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Pengalaman seksual dari ibu seperti menyusui selanjutnya mengalami perkembangan atau teras submisi, hingga memunculkan berbagai perilaku lain yang disesuaikan dengan aturan norma masyarakat atau norma ayah. Setelah kolega kerjanya yang bernama Alfred Adler mengungkapkan adanya insting mati dalam diri manusia, walaupun Freud pada awalnya menolak pernyataan Adler tersebut sehingga dengan menyangkalnya habis-habisan. Pada akhirnya Freud mengajarkan atau tidak menggunakan insting seksual saja yang ada di dalam diri manusia, tetapi disandingkan dengan insting mati, thanatos. Walaupun begitu, dia tidak pernah menyinggung bahwa sebetulnya asal teori tersebut mulainya ditemukan oleh Adler. Freud tertarik dengan mengalami hipnosis di Prancis, lalu menggunakan untuk membantu penderita penyakit mental.
Freud kemudian meningkatkan hipnosis setelah ia belajar menggunakan metode baru untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis, yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dasar terciptanya metode tersebut berasal dari konsep alam bawah sadar. Asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang ditekan oleh diri seseorang tetapi terus mendorong keluar tanpa disadari sehingga menimbulkan permasalahan. Sedangkan analisis mimpi digunakan oleh Freud dan dari permasalahannya bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, kelakuan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain sebagai aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Oleh karena itu, metode analisis mimpi dapat digunakan untuk mengungkap pesan bawah sadar atau permasalahan terpendam, baik berupa hasrat, ketakutan, kekhawatiran, dan kemarahan yang tidak disadari karena ditekan oleh seseorang. Ketika masalah-masalah alam bawah sadar ini telah berhasil diungkap, penyelesaian selanjutnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Hal-hal dilakukan untuk mengembangkan sesuatu yang dikenal sebagai obat dengan berbicara. Hal ini menjadi unsur inti psikoanalisis. Freud terutama tertarik pada kondisi yang dulu disebut histeria dan sekarang disebut sindrom konversi. Teori-teori Freud serta caranya mengobati pasien menimbulkan kontroversi di Wina abad ke-19 dan masih diperdebatkan sengit hingga sekarang. Gagasan Freud biasanya dibahas dan dianalisis sebagai karya sastra, filsafat, dan budaya umum, selain sebagai debat yang berkelanjutan sebagai masalah ilmiah dari kedokteran ini. Freud merupakan tokoh yang menonjol terkait dengan pendapat-pendapatnya di bidang psikologi. Banyak istilah-istilah yang digunakan oleh umum, misalnya ego, superego, dan kompleks Oedipus. Keluarga stunting. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi. Ayahnya bernama Jakob Freud, sedangkan ibunya bernama Amalia Natation. Ibunya menikah dengan ayahnya ketika berusia 19 tahun. Ia merupakan anak pertama dari ayahnya dengan ibu dari ayah. Freud bekerja sebagai seorang pedagang. Ibunya dinikahi ketika anak dari istri pertamanya telah berusia dewasa. Freud memiliki 2 kakak tiri laki-laki dari istri pertama ayahnya. Usia kakak tiri Freud hampir sama dengan usia ibunya. Ketika masih kecil, Freud bermain dengan keponakannya yang merupakan anak dari kakak tiri yang tertua. Karena kondisi ekonomi yang memburuk, keluarganya pindah ke Wina ketika Freud berusia 4 tahun. Pemikiran alam bawah sadar. Freud membagi keadaan jiwa manusia menjadi 2 bagian dengan 3 tingkatan. Bagiannya yaitu kesadaran dan ketidaksadaran menjadi tingkat tersendiri. Freud menyatakan bahwa alam bawah sadar merupakan bagian terbesar dari pikiran. Alam bawah sadar merupakan tempat menyimpan pemikiran-pemikiran yang rumit seperti nafsu, insting, kenangan, atau emosi yang timbul akibat trauma. Alam bawah sadar bagi Freud merupakan sumber motivasi terhadap hasrat individu yang bersifat sederhana hingga yang bersifat kreatif. Menurut Freud, sumber alam bawah sadar ini berasal dari pewarisan filogenetika. Pewarisan ini memberikan pengalaman-pengalaman yang mengalami pengulangan secara genetik. Karena sebagian besar perilaku manusia yang terbentuk oleh kekuatan psikologi tidak mampu disadari kebenarannya. Hal ini juga membuat manusia tidak mampu memahami motivasi dirinya. Psikoanalisis. Sigmund Freud menjadi pencetus pertama mengenai teori psikoanalisis. Teori ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kepribadian individu secara sistematis berdasarkan kualitas kejiwaannya. Psikoanalisis juga disebut psikolog dalam. Alasannya adalah penerangan yang diberikan tidak hanya kepribadian yang tampak dari luar, tapi juga kepribadian yang terdapat dalam diri individu dan sifatnya tidak disadari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alira Madina dengan NIM 0603523011. Saya akan memaparkan materi tentang seorang tokoh, yaitu Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan dikenal untuk penciptaan psikoanalisis interpersonal
berdasarkan pentingnya interaksi antara orang-orang dalam pengembangan pribadi dan dalam penciptaan identitas dan kepribadian, dan perluasan dari psikoanalisis dalam populasi dengan gangguan psikotik, dan penerapan metodologi yang lebih empiris dibandingkan dengan psikoanalisis lainnya. Perkembangan teorinya sangat dipengaruhi oleh pengalamannya sepanjang hidup. Pada tahun 1911, Sullivan masuk di Chicago College of Medicine and Surgery, di mana nilainya walau hanya biasa-biasa saja adalah kemajuan yang besar dari dia yang dapat di Cornell. Dia menyelesaikan studi medisnya pada tahun 1915, tapi tidak mendapatkan gelarnya hingga 1917. Sullivan mengatakan bahwa penundaan ini adalah karena dia belum membayar uang kuliahnya. Tapi Perry menemukan bukti bahwa dia belum menyelesaikan syarat akademisnya pada tahun 1915 dan juga membutuhkan sebuah internship. Pada tahun 1921, tanpa pelatihan formal di psikiatri, dia bergabung dengan Saint Elizabeth di Washington DC, di mana dia dikenal dekat dengan William Allenton White, neuropsikiater paling terkenal di Amerika. Di Saint Elizabeth, Sullivan mendapat kesempatan pertamanya untuk bekerja dengan pasien skizofrenik dalam jumlah besar. Ketika tinggal di Washington, dia mulai berhubungan dengan sekolah medis di University of Maryland, dengan Shepherd dan Enoch Pratt Hospital di Towson, Maryland. Pada periode Baltimore di hidupnya, dia mempelajari skizofrenia secara intensif yang memberikan dugaan-dugaan awal tentang pentingnya relasi interpersonal. Ide Sullivan tentang tahap-tahap perkembangan. Yang pertama ada suatu kepribadian. Kepribadian merupakan suatu entitas atau kesatuan hipotesis belaka yang tidak dapat diobservasi atau diteliti terlepas dari situasi antar pribadi. Meskipun Sullivan mengakui bahwa kepribadiannya hanya berstatus hipotesis, namun ia menegaskan bahwa kepribadian merupakan pusat dinamik dari berbagai proses yang terjadi dalam serangkaian medan antar pribadi. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme merupakan unit terkecil yang dapat dipakai dalam meneliti individu. Dinamisme yang khas manusiawi adalah dinamisme yang memberi ciri kepada hubungan antar pribadi seseorang. Yang ketiga, personifikasi. Personifikasi merupakan suatu gambaran yang dimiliki dirinya sendiri atau orang lain. Personifikasi adalah perasaan, sikap, dan konsepsi yang timbul karena mengalami kepuasan, kebutuhan, dan kecemasan. Karya Harry Stack Sullivan yaitu The Interpersonal Theory of Psychiatry, The Psychiatric Interview, dan Schizophrenia as a Human Process. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat psikoanalisis oleh Erich Fromm. Erich Seligman Fromm adalah seorang psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, filsafat humanistik, dan sosialisasi demokratis Jerman Amerika. Dia adalah seorang Yahudi Jerman yang melarikan diri dari rezim Nazi dan menetapkan di Amerika Serikat. Dia adalah salah satu pendiri Institut Psikiatri, Psikoanalisis, dan Psikologi William Ellison White di New York City dan dikaitkan dengan sekolah teori kritis Frankfurt. Dilahirkan di Frankfurt am Main. Erich Francis Fromm adalah anak tunggal yang dilahirkan dari pasangan suami istri Napali Fromm dan Rosa Krauss ketika berusia 12 tahun. Erich Fromm mengalami suatu pengalaman yang traumatis karena menyaksikan secara langsung seorang wanita berbakat dan cantik yang dicintainya melakukan bunuh diri. Karena keterikatannya dengan ayahnya, maka wanita itu nekat membunuh diri dengan alasan tidak mau terpisahkan dan akan tetap bersatu bersama ayahnya dalam kematian. Kejadian ini membuat Erich Fromm sangat terpukul sebab wanita yang ia cintai telah pergi.
Pada tahun 1926, Erich Fromm menikahi seorang wanita bernama Frida Reichmann. Istrinya adalah seorang psikoanalisis. Pendidikan. Fromm menempuh pendidikan di Universitas Heidelberg, Universitas Goethe Frankfurt, dan Universitas Monash. Bidang yang ditekuninya adalah psikologi dan sosiologi. Pada tahun 1922, ia memperoleh gelar doktor filsafat dari Universitas Heidelberg. Setelahnya, Fromm mulai mempelajari psikoanalisis secara serius di kota Munich dan Institut Psikoanalisis Berlin. Pemikiran psikologi. Yang pertama ada pemikiran psikologi sosial. Erich Fromm merupakan salah satu pendukung psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Ia mencetuskan teori psikologi sosial yang membahas psikologi dari sudut pandang psikoanalisis. Meskipun pemikiran yang dipengaruhi oleh Freud, Fromm memiliki beberapa gagasan yang berbeda dengan Freud. Salah satunya adalah mengenai pendapat Freud yang menyatakan bahwa insting kematian merupakan satu insting dari manusia. Freud menetapkan dua jenis insting manusia yang bersifat alami, yaitu insting biofilia dan nekrofilia. Yang kedua ada psikoanalisis. Erich Fromm merupakan salah satu anggota dalam mazhab Frankfurt. Psikoanalisis terkenal oleh Fromm kepada mazhab Frankfurt untuk memperkuat kritik ideologi mazhabnya. Fromm memberikan penjelasan mengenai alasan dari kenyataan yang menentukan kesadaran. Ia juga memberikan penjelasan mengenai kehilangan sikap ini dari kaum protelar. Ia berpendapat bahwa psikoanalisis mampu menjelaskan dengan tepat hubungan antara kesadaran pikiran manusia atas kehidupan yang berkaitan dengan materi yang nyata. Fromm juga menyatakan bahwa psikoanalisis mampu memberikan keputusan yang terbaik bagi manusia. Ia menolak bahwa keputusan psikoanalisis berlaku bagi sistem. Alasannya adalah adanya kecenderungan untuk memperlakukan segala hal sebagai objek. Kecenderungan ini berasal dari dominasi orientasi untuk menguasai segala sesuatu. Yang pertama ada kreativitas. Fromm menetapkan bahwa tidak semua jenis kreativitas bersifat membangun. Ada kreativitas yang sifatnya merusak. Ia menyebutkan sebuah contoh mengenai kreativitas yang merusak, yaitu pembuatan bom. Sifat kerusakan dari pemboman menimpa manusia sendiri sebagai pelaku dan pencetus kreativitas. Teori pribadi. Fromm mengembangkan teori kepribadian yang menggabungkan antara sudut pandang filsafat, psikoanalisis, dan psikologi sosial. Fromm mengemukakan bahwa kepribadian individu ditentukan oleh pengaruh, kekuatan, dan peristiwa sejarah yang bersifat luas. Ia meyakini bahwa kepribadian yang berbeda akan membentuk pada individu-individu yang di suatu periode sejarah yang berbeda. Kepribadian ini juga dapat dibentuk akibat dari adanya tipe karakter tertentu yang dibutuhkan oleh periode zaman tertentu. Fromm merupakan salah satu ilmuwan yang memberikan ciri-ciri mengenai kepribadian yang sehat. Ia menetapkan bahwa individu yang mampu bekerja secara produktif sesuai dengan tuntunan lingkungan sosialnya merupakan ciri individu yang normal atau memiliki kejiwaan yang sehat. Penetapan ini juga berlaku bagi individu yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang diliputi oleh rasa cinta. Fromm juga menyebutkan bahwa kepribadian yang sehat juga dimiliki oleh individu yang berkarakter produktif. Karakter ini meliputi kemampuan dalam mengembangkan potensi, bersikap mencintai dan mengasihi, kemampuan berimajinasi, serta memiliki kesadaran diri yang baik. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garinina Kalila Amani dengan NIM 0603523034. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh yang bernama Carl Gustav Jung yang lahir pada 26 Juli 1875 dan wafat pada 6 Juni 1961. Jung tidak hanya berkarya dalam bidang psikologi, ia juga menekuni filsafat, sosiologi, arkeologi, sastra, dan seni. Keluarganya yang berpendidikan agamanis dan berasal dari kelas menengah ke atas turut mendukung minat belajarnya. Sedikit banyak pemikiran Carl Jung terpengaruh oleh gagasan Freud. Meskipun banyak mengkritik Freud, justru pemikirannya mempergunakan psikoanalisis Freud. Salah satu teori yang memberi sumbangsi besar dalam peradaban manusia ialah teori kepribadian. Menurut teori kepribadian Carl Jung, kepribadian merupakan gabungan antara perasaan dan tingkah laku manusia yang disadari atau tidak disadari serta dibentuk oleh berbagai aspek. Berikut ini beberapa aspek yang turut membentuk kepribadian. Yang pertama yaitu kesadaran.
Kesadaran terbentuk oleh ego. Ego terbentuk oleh persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, dan ingatan-ingatan yang dilakukan secara sadar. Dari ego terbentuk identitas dan kontinuitas. Ego diwujudkan dalam tingkah laku yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar. Ego merupakan hal yang membuat manusia menyadari siapa dirinya. Jung membagi ego menjadi dua sikap, yaitu introvert dan extrovert. Introvert mencirikan orang yang lebih suka dalam kesendirian, sedangkan extrovert mencirikan orang yang lebih suka berada dalam keramaian. Yang kedua ada ketidaksadaran persona. Freud menyebut ketidaksadaran sebagai ID, sementara Jung menyebut sebagai ketidaksadaran persona. Ketidaksadaran persona menyangkut pengalaman-pengalaman yang tidak muncul dalam kesadaran, tetapi ikut mempengaruhi kesadaran. Hal ini terjadi karena pengalaman-pengalaman di masa lalu itu direpresi, dilupakan, diabaikan, dan dianggap tidak penting. Dalam ketidaksadaran persona, ada kelompok persepsi atau gagasan yang tidak disadari bahwa itu terstruktur dan membentuk kesadaran atau perilaku spontan. Jung menyebutnya sebagai kompleks. Misalnya seorang punya persepsi negatif atas pernikahan karena pengalamannya pada masa kecil melihat orang tuanya bercerai. Ketidaksadaran kolektif. Pemikiran khas dari Carl Jung tentang kepribadian merupakan ketidaksadaran kolektif yang berisi ingatan-ingatan laten yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ketidaksadaran kolektif merupakan sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk akibat pengalaman yang berulang antar generasi. Misalnya, nilai hidup dimiliki oleh kelompok etnis tertentu, misalnya etos kerja tinggi yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Dalam tahap lebih lanjut, ketidaksadaran kolektif dapat menyebabkan penyimpangan seperti delusi, fobia, dan rasionalitas. Ketidaksadaran kolektif mewujud dalam 5 hal. Yang pertama yaitu arketipe. Arketipe adalah gagasan universal tentang tipe-tipe ideal. Gagasan tentang sesuatu yang ideal ini diwarisi dari generasi ke generasi. Misalnya gagasan tentang orang tua yang ideal, pemimpin yang ideal, pasangan yang ideal. Arketipe merupakan mimpi kolektif tentang sosok yang ideal sehingga melahirkan tokoh-tokoh superhero diidolakan atau didewakan. Yang kedua ada persona. Persona berasal dari bahasa Latin yang berarti topeng. Disadari atau tidak, kita dituntut untuk mengenakan berbagai topeng yang berbeda dalam setiap situasi sosial. Persona adalah hal yang menghubungkan kepribadian seseorang dengan lingkungannya. Misalnya seseorang ketika berada di rumah memakai topeng sebagai ayah, di tempat kerja memakai topeng sebagai karyawan, di masyarakat memakai topeng sebagai ketua RT. Sesungguhnya manusia hanyalah berpindah dari satu topeng ke topeng lainnya. Shadow adalah sisi gelap dalam diri manusia tetapi tidak disadarinya. Sisi gelap ini berisi insting primitif yang bersifat negatif seperti rasa iri, kemarahan, keserakahan, dan kejahatan. Insting buas ini lain halnya dengan persona yang cenderung ditunjukkan. Shadow berusaha menyembunyikan dan direpresi. Anima dan animus. Anima adalah sisi feminin dari diri laki-laki yang tidak disadari, sementara animus adalah sisi maskulin dalam diri perempuan yang tidak disadari. Hal ini misalnya muncul ketika seorang mengalami ketertarikan kepada lawan jenis. Laki-laki akan memiliki ketertarikan kriteria tentang perempuan yang ideal berdasarkan sisi anima dalam dirinya. Berikut juga perempuan punya kriteria ideal tentang laki-laki berdasarkan sisi animus dalam dirinya. Kriteria ideal ini tentunya diwariskan. Self adalah bentuk jiwa yang utuh, ideal, dan terkontrol. Jiwa yang utuh akan membentuk self-realization, yaitu pembentukan ideal. Pembentukan self melewati individualisasi atau perkembangan kepribadian. Hal ini dilakukan oleh individu yang menyadari potensi-potensi dalam dirinya, lalu mengintegrasikannya menjadi pribadi yang utuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.